Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi segala puji bagi Tuhan semesta kita. Semoga selalu terlimpahkan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu yang menimpa kita, ya Mas, ya. Atas segala sesuatu yang sudah kita jalani dan yang kita akan jalani, ya Mas, ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang mungkin sudah masuk kepada sesi ketiga dalam mempelajari tentang kepercayaan kapitayan, ya Mas, ya. Yang mana kepercayaan kapitayan itu Tuhannya mempunyai identitas yang bernama Sang Hyang Toyo. Beliau atau Tuhan, identitas Tuhan kepercayaan kapitayan adalah Sang Hyang Toyo tersebut mempunyai apa sifat ya, yang mungkin ya dikatakan sifat bukan sifat, atau punya karakter ya, yaitu tan keno kinoyo ngopo, yang mana kalau di bahasa Arab kan yaitu laisa kamitslihi syai'un, ya Mas, ya. Alhamdulillah, sebelum saya masuk kepada sesi ulasan atau kajian yang namanya kepercayaan kapitayan, saya mau mengulas lagi sebelum kita mendalami ilmu pengetahuan tauhid. Kita harus mendalami dulu yang namanya sifat wajib bagi Allah yang 20. Salah satunya adalah namanya adalah Aqaid 50, ya Mas, ya. Aqaid 50 ini sebagai salah satu asas untuk memahami Islam secara sempurna dan bertujuan untuk membetulkan iman manusia kepada Allah, gitu ya Mas, ya. Terus ada yang namanya Aqaid itu terbagi menjadi dua, yaitu akidah ilahiyah dan juga akidah nubuwiyah. Akidah ilahiyah adalah yang terdiri dari 20 sifat wajib bagi Allah dan 20 sifat mustahil bagi Allah, satu sifat jais bagi Allah, dan sifat akadiyah yaitu sifat-sifat para nabi dan rasul yang terdiri dari 4 sifat wajib bagi rasul, 4 wajib mustahil bagi rasul, dan satu sifat jais bagi rasul. Yang perlu Anda ketahui, yang perlu kita bekali, yaitu adalah sifat wajib bagi Allah, yaitu salah satunya adalah wujud. Ini ada di uraian sifat wajib 20 bagi Allah, ya Bos. Wujud artinya ada. Eksistensinya Allah itu bukan karena ada yang menciptakan, namun ada dengan sendirinya. Yang saya perlu garis bawahi lagi, jangan terpaku pada konteks, hanya terpaku pada konteks ada dengan sendirinya saja, tapi eksistensinya Allah itu wujud ada. Kalau dikembalikan kepada makhluk, dikembalikan kepada kita, atau dinalar secara akal, berarti yang tidak ada itu sebenarnya makhluk. Kita harus bisa mengembalikan itu, ya Bos. Kalau Allah yang wujud, berarti Allah itu wujud nyata. Berarti Tuhan itu adalah nyata, dan makhluk berarti adalah gaib. Makanya kalau makhluk gaib, kita harus tahu yang namanya nafi isbat. Kita harus bisa menafi isbatkan dulu biar bisa merasakan dan mencerna, mendalami siapa sejatinya kita.
bukan berarti kita Tuhan. Karena kita memang masih wujud, berarti kita bukan Tuhan. Kalau kita sudah tidak ada, kita bisa merasakan kalau Tuhan itu wujud. Itulah sejatinya yang dinamakan sifat wujud, wujud atau ada bagi Allah itu ya. Makanya ini sangat bertolak belakang dengan logika. Wong jelas-jelas kita wujud, kok kita nggak wujud. Makanya pola pikir harus dibalik ya bos ya. Makanya salah satunya kalau kita masih belum memahami di tingkatan wujud ini, coba dicerna lagi, coba didalami lagi ya bos. Setelah itu ada lagi yaitu kidam dan bakok, yaitu terdahulu. Dahulu adalah awal mungkin ya. Dahulu yaitu sifat Allah yang berarti terdahulu atau awal dari segala sesuatu. Berbeda dengan manusia yang mempunyai jangkauan yang terbatas, bahkan manusia tidak mengetahui secara pasti kapan penciptaan alam semesta ini. Makanya makhluk sendiri tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, tidak bisa apa-apa. Yang bisa hanya Tuhan, yang bisa, yang tahu hanya Allah itu sendiri. Jadi kalau nafsu, keinginan, akal kita mengaku-ngaku yang bisa, tolong dikoreksi lagi. Ini bukan suatu perdebatan, tapi untuk mengevaluasi diri sendiri, khususnya saya pribadi ya Mas. Yang ketiga adalah bakok. Sifat ini menunjukkan kesabaran, kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala atas penciptaan bumi dan alam semesta. Apakah makhluk kekal? Makanya carilah yang kekal dalam diri Anda itu apa? Yaitu dengan cara berzikir atau selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada di sekeliling kita. Untuk pemahaman ini pun kita harus menggunakan mursyid, harus mempunyai pembimbing, harus mempunyai setidaknya penuntun agar pemahaman kita lebih jelas, jalan kita lebih tertata dan lebih mengarah. Kalau tidak ada yang membimbing dan menata, sudah dipastikan pola pikirnya itu pola pikir nafsu, bukan pola pikir ilahiyah gitu ya Gus ya. Makanya yang saya katakan tadi, wujud sendiri itu adalah sifat wajib bagi Allah, bagi pencipta kita. Berarti sudah dipastikan makhluk ini sejatinya tidak wujud, atau makhluk ini sejatinya adalah goib. Nggih Gus. Selamat datang ke Arda Alana bersama artisnya Jawa Timur. Jadi setidaknya kalau kita memang belum bisa mendalami, meresapi apa itu ilmu dinu tauhid, ya kebanyakan rata-rata saya sendiri pun mengalami sering menyalahkan orang, hati tidak tenang, mempunyai rasa khawatir yang tidak jelas, mempunyai rasa galau, mempunyai ketakutan yang tidak tahu asalnya dan macam-macam. Tapi ketika sudah bisa mulai ilahi rojiun, menafi isbatkan diri, meniadakan diri dengan pedoman tadi, Tuhan adalah yang wujud, yang gaib adalah makhluk. Kita nanti akan dibimbing oleh Allah sendiri, tahu siapa sejatinya kita yang sebenarnya, gitu ya Bos ya. Kalau tidak seperti itu, nanti pemahamannya ke belakangnya akan lebih salah kaprah. Kenapa? Merasa kita yang mampu, makhluk yang bisa, makhluk yang mempunyai ilmu, makhluk yang mempunyai manfaat, padahal tidak ada sedikit pun manfaat. Makhluk itu sendiri tidak mempunyai manfaat apapun. Intinya seperti itu ya Bos ya. Nah, saya ulang lagi, langsung aja pada intinya, yaitu untuk pembekalan saja. Untuk yang kepercayaan kapitayan ini kita urai dari depan lagi biar tidak lupa, biar tidak
lebih rancu, tidak murat-marit, setidaknya biar lebih merefresh dan lebih apa ya, mengulangi yang di awal-awal videonya ya Bos ya. Satu, namanya Sangyang Toyo. Kalau orang Jawa ditanya tentang ini, ya mereka akan bilang, ya Sangyang Toyo ini tan keno kinoyo ngopo. Tan keno kinoyo ngopo itu tidak bisa digambarkan kalau bahasa Arabnya. Kalau dalam Islam mungkin ya laisa kamislihi sayun. Jadi tidak bisa diuraikan dan tidak bisa digambarkan. Apapun yang terbesit di pikiran kita tentang dia, pasti itu bukan dia. Makanya ini tidak bisa digambarkan dengan pikiran kita. Makanya kita harus menafi isbatkan diri kita. Kalau kita tidak menafi isbatkan diri kita, sudah dipastikan tidak akan paham tentang materi ini. Gitu ya, Mas. Nah, ini tadi juga kalau nggak salah ada kata-kata apapun yang ada di pikiran kita itu bukan dia, itu adalah salah satu jargonnya Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala menata struktur alam semesta, menata makhluknya, menata hambanya untuk bisa lebih mengenal lebih jauh siapa Tuhannya gitu ya Bos. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak mudah seperti makan bakso jumbo gitu ya Bos ya. Jadi gini, untuk mungkin ada pertanyaan juga ya. Kadang-kadang katanya Allah itu tunggal. Katanya Allah itu esa. Yang ilustrasi yang paling gampang itu Anda melihat bakso saja. Bakso itu ketika sudah menjadi komposisi bakso, apakah Anda akan melihat tepungnya, garamnya, micinnya, masakonya, dagingnya? Kan tidak. Sudah berbentuk bakso. Makanya semua ini adalah manifestasinya Allah Subhanahu wa taala sendiri, semua adalah manifestasi perwujudan yang tidak wujud dari Sang Pencipta itu sendiri. Berarti sejatinya kita sendiri adalah gaib. Yang wujud adalah Tuhan sendiri. Ya kita tidak harus meniadakan diri. Kalau kita tidak meniadakan diri, sampai kapanpun tidak akan pernah paham tentang pengertian dan ajaran ini. Gitu ya Bos ya. Nah ini makanya sangat-sangat susah juga pemahamannya. Tapi kalau Anda sudah mulai terbukakan pintu hati, saya yakin Anda akan segera paham apa yang diulas setelah ini ya Bos ya. Oke. Dan ternyata untuk kepercayaan kapitayan ini sudah ada semenjak nenek moyang kita, yaitu di era Paleolitikum. Ini kan hubungannya ya sekitar 50 sampai 10 tahun sebelum Masehi. Terus sistem kapitayan adalah kepercayaan zaman purba tersebar di India, Indochina, Tiongkok Selatan, dan Pulau Pasifik. Peninggalan jejak arkeologis yang dalam terminologi barat dikenal dengan dolmen, menhir, sarkofagus, dan lain-lain yang mengidentifikasikan adanya agama kuno di sekitar tempat itu. Tumbuh berkembang di Nusantara sejak zaman batu. Ini apa sih? Terus kemarin yang udah dibahas lagi etimologinya adalah kata kapitayan merupakan istilah berasal dari Jawa kuno yang memiliki kata dasar toyo yang berarti tidak terbayangkan, absolut, tidak dapat digapai oleh panca indera manusia. Jadi apapun yang ada di dalam pikiran Anda pasti bukan pikiran Anda pasti bukan Tuhan kita. Tapi kita bisa merasakan. Intinya itu loh, Bos. Kita harus melatih diri ketika malam seperti ini hening, kita bermeditasi, memanakan diri, menetralkan diri. Kita minimal biasanya jalannya adalah melalui vibrasi kalau bahasa
bahasa sekarang ya, vibrasi vibrasi alam semesta itu bisa minimal menenangkan diri kita. Setelah kita tenang, kita semua kosong, tidak memikirkan apapun. Biasanya memang belum bisa. Minimal ingatlah Allah. Allah, 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 Allah. Dengan cara mengingat Allah nanti akan dibimbing sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya biasanya rata-rata Allah sendiri akan membimbing dengan cara apa? Kita bisa merasakan kehadiran Allah di luar diri dan di dalam diri kita. Tenangkan diri. Apakah kegelapan itu Tuhan kita? Apakah kehambaan itu Tuhan kita? Nanti akan kita bisa merasakannya. Kalau tidak dilatih lewat meditasi, kadang susah, bos. Karena yang memang sebenarnya yang paling susah itu adalah berzikir atau mengingat Allah atau memfanakan di tempat keramaian. Kalau di tempat meditasi, di tempat menyendiri, kemungkinan bisa untuk mengosongkan diri. Tapi kalau di tempat ramai, kadang masih terbesit yang selain Allah. Makanya Gus Mason sendiri pernah bilang, beliau bilang seperti ini, segala sesuatu selain Allah akan dijadikan nafsu untuk melalaikan Allah. Saya ulangi, selain Allah akan dijadikan nafsu untuk melalaikan Allah. Jadi ketika Anda masih ingat pekerjaan, Anda ingat uang, Anda ingat anak, Anda ingat istri, itu akan dijadikan alat oleh nafsu untuk melalaikan Allah. Jadi ingatlah Allah sampai kapanpun, dimanapun, dan kapanpun. Caranya dengan cara bermeditasi, dengan cara bermeditasi di tempat sepi ataupun ramai. Tapi saya hanya mencontohkan, kalau di tempat sepi, kemungkinan kalau kita mempunyai kehendak, keinginan untuk bertemu Allah, insya Allah lama-kelamaan pada waktunya nanti yang ditentukan oleh Allah sendiri, Anda akan bisa menemukan Tuhan Anda. Anda akan bisa tahu siapa Tuhan Anda. Akan tetapi kalau di tempat ramai, ya pasti susah. Karena kita terbiasa dengan hiruk pikuk yang ada di dalam atau di luar diri kita dan di sekitar kita gitu ya. Bisa jadi gimana ilustrasinya ya. Dan untuk lebih mudahnya lagi, Anda harus tahu porsi Anda, apakah cocok atau tidak dengan Anda, itu terserah Anda. Yang tahu porsinya adalah Anda sendiri, bukan guru, bukan siapapun, intinya gitu ya Mas ya. Jadi yang lebih bisa mempermudah Anda untuk mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala ialah dengan cara meningkatkan intelektual kita, yaitu dengan cara menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah yang namanya wawasan kita. Kalau wawasannya kurang, biasanya agak susah untuk menemukan siapa Tuhan kita, ya Mas ya. Nah, setelah itu etimologinya sudah, pengajurnya kemarin juga sudah, yaitu leluhur yang dikenal sebagai pengajur Kapitayan adalah Dangyang Semar, sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus asal Dahyang Semar adalah dari Swita Dwipa, benua yang tenggelam akibat banjir besar yang menyebabkan Dahyang Semar dan kaumnya mengungsi ke Pulau Jawa. Ini nanti bisa dicocok lagi logikan dengan cerita nabi-nabi dan lain-lain. Tokoh dan pengajur ada Hantogok juga, terus ada Kiai Petruk, Nolo Gareng, dan Bagong gitu ya Mas ya. Dan lagi kemarin Tuhannya adalah Sang Toyo memiliki sifat tan keno kino yang opo. Untuk bisa dikenali, Sang Toyo mempribadi dan nama dan sifat yang disebut tu atau to yang bermakna daya gaib yang bersifat adi adi kodrati. Jadi Sang Yang Toyo sendiri atau Tuhan kita sendiri, Allah sendiri. Ini makanya saya bilang yang tadi ya Bos.
ini kan udah diulas untuk yang kapitayan ini. Untuk yang kelanjutannya kan nanti penyembahannya, tapi agar kita lebih paham, kita kita ulangi dan kita perdalam lagi maksudnya apa. Ini bos. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri itu adalah absolut. Jadi absolut itu apa ya? Bahasa yang paling enak itu adalah Allah sendiri, kalau beliau absolut mutlak, tidak bisa dikenali, tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa dicari secara akal, ya maka eh, tidak akan pernah bisa kita untuk menjangkaunya. Jadi kan susah untuk menjangkau itu. Pasti Allah sendiri atau Tuhan kita sendiri akan bertajali namanya. Bertajali memanifestasikan diri lewat sifatnya, lewat makhluknya dan lain-lain, macam-macam. Contoh gini ya, kalau Anda belum tahu yang namanya ayam atau mungkin ya ayam lah ya. Anda belum tahu ayam. Kalau ayam tersebut Anda belum pernah lihat, belum pernah bertemu dan belum pernah tahu seperti apa, absolutnya mutlak, absolutnya sangat-sangat sempurna atau sangat-sangat mutlak lah bahasa yang paling gampang ya. Berarti Anda tidak akan pernah mengenal ayam. Makanya Allah sendiri absolutnya bisa dikenali dengan cara bertajali atau bermanifestasi, yaitu lewat sifat jalaliyah dan jamaliyahnya. Sifat jalaliyah adalah sifat keagungan, jamaliyah adalah keindahan. Jamaliyah itu adalah keindahan seperti gunung, seperti wanita cantik, seperti lautan yang indah. Kalau jalaliyahnya adalah gunung meletus, istri Anda marah, terus tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Makanya kita akan pasti tahu, ternyata sampai detik ini tidak mungkin kita sendiri yang melakukan semuanya. Pasti ada campur tangan Tuhan itu sendiri. Nah, kita harus melewati metode itu untuk mengenali Tuhan sendiri. Kalau tidak melewati metode itu sudah dipastikan susah, bos. Tapi tidak menutup kemungkinan karena Allah sendiri mempunyai sifat jais, yaitu sifat sakarpe dewi. Terserah Allah mau ngapain aja, terserah Allah mau dikendaki apa aja, pasti kun fayakun gitu ya bos ya. Tapi ya rata-rata kalau memang kita belum nafi isbat tidak akan pernah bisa tahu siapa Tuhan kita gitu ya bos ya. Makanya nafi isbat sangat penting dan selalu berpikir pada Allah itu sangat penting. Kalau tidak melakukan itu sangat mustahil kita bisa bertemu dengan Allah. Karena apa? Kadang kita hanya bisa uh, mengagung-agungkan keilmuan kita, mengagung-agungkan guru-guru kita, mengagung-agungkan ulama-ulama kita, ustadz kita, tanpa tahu sejati kebenaran sejati itu seperti apa dan sejatinya seperti apa gitu ya bos ya. Nah, selanjutnya yang sang yang menang dan manik moyo pada hakikatnya adalah sifat dari sang yang tunggal. Nah, makanya di kepercayaan kapitayan sendiri pun bisa dikenali lewat manifestasinya dengan mengenal sang yang menang dan sifatnya yang berperan adalah manik moyo tersebut. Pada hakikatnya adalah sifat sang yang tunggal tersebut. Karena itu baik sang yang tunggal atau sang yang menang dan sang manik moyo bersifat gaib, tidak dapat didekati dengan panca indera dan akal pikiran, hanya diketahui sifatnya saja. Gitu ya bos ya. Makanya kalau kita intelektualnya kurang, terus pembahasannya hanya di syariat saja, hanya di kulit saja, tidak naik kelas ke SMP, ke SMA, tidak mendalami isinya, ya percuma. Kadang cuma dapat kulit, ditanam juga nggak bisa. Bisa ditanam dengan cara proses kultur jaringan. Itu kan ribetnya minta ampun nanti. Oke, ada lagi ini kesalahpahaman Belanda tentang sistem kepercayaan ini oleh sejarawan Belanda. Agama ini secara salah
disebut sebagai agama animisme dan dinamisme karena tampilan fisik ritual yang dilakukan oleh para penganutnya tampak sebagai penyembahan terhadap benda-benda. Padahal tidak seperti itu. Padahal ajaran Kapitayan justru tidak menyembah benda itu sebagai kekuatan mutlak, namun lebih pada penyembahan sang yang kekuatan tertinggi yang ada di baliknya. Benda-benda yang terdapat di dalam ritual keagamaan seperti pohon, batu, dan mata air adalah beberapa perwujudan saja dari kekuatan yang maha tinggi sang yang tersebut. Itu padahal sudah alami ya, alami dari Allah. Pohon juga secara alami ditumbuhkan oleh Allah tanpa campur tangan siapapun atau makhluk ya. Sedangkan kita ya maaf ya, saya sendiri kadang berpikir, punya pikiran nakal. Kita punya masjid yang indah, padahal itu diciptakan oleh makhluk. Kadang makhluk kalau kita tertutup oleh nafsu, merasa itu adalah ciptaan makhluk. Kita masuk di situ, kalau orang lain tidak paham tentang penyembahan di dalam sistem kepercayaan Islam, pasti merasakan saya ini menyembah masjid ya, saya ini menyembah karpet ya, menyembah Ka'bah ya, dan macam-macam. Itu adalah kesalahpahaman Belanda pada kita dulu juga seperti itu. Kadang saya berpikiran juga seperti ini. Kalau masjid atau bangunan, kita menyebutnya bangunan saja. Bangunan diciptakan oleh makhluk. Kita mengagung-agungkan masjid tersebut, itu tempat suci, tempat keramat, dan lain-lain. Apakah Anda tidak mengkeramatkan tanah yang Anda pijak, padahal tanah tersebut adalah penciptaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Pohon juga seperti itu. Pohon itu adalah penciptaan langsung tanpa campur tangan eh, makhluk ya. Terus kita menyepelekan atau underestimate kepada kepercayaan ini. Oh, pohon kok disembah? Mata air, mata air kok disembah? Padahal Anda sendiri pasti tahu betapa susahnya membuat sumber mata air. Allah sendiri tidak menggunakan listrik, tidak menggunakan pembangkit, bisa mengeluarkan air dengan sendirinya, bisa mengeluarkan sumbernya. Kita tidak mengagungkan keindahannya, keistimewaannya, kesempurnaannya. Kenapa kita menyembah yang kita ciptakan sendiri? Contoh mungkin keran air, bangunan-bangunan rumah mungkin ya, tulis-tulisan lafaz itu kan kadang kita kan juga terjebak di situ. Makanya mungkin yang kita bisa belajar banyak tentang di ajaran Kapitayan. Beliau-beliau juga apa ya, melakukan sarana peribadahannya dengan mengagungkan keagungan Tuhan dengan cara apa ya, mengagung-agungkan keindahannya, kesempurnaannya lewat mata air itu. Gimana prosesnya? Walaupun Anda mungkin tahu ya, prosesnya sumber itu berasal dari ini, dari itu, ada teorinya. Tapi kan Anda tidak akan pernah tahu siapa yang menciptakan teori itu. Makanya kadang orang Kapitayan sendiri, penganut ajaran Kapitayan, beliau lebih mengenal alam, lebih mencintai semesta, lebih mencintai yang namanya kerukunan, terus keseimbangan alam, tidak malah merusak. Makanya kadang memang sengaja diwingitkan atau istilahnya diseramkan ya, biar lebih seperti seram, terkesan seram. Padahal itu bukan untuk menyeramkan, tapi untuk menjaga tata semesta ini, menjaga alam, menjaga dan lain-lain. Karena kalau alam ini sudah tidak seimbang, alam sudah tidak bisa mengimbangi atau tidak bisa mengayomi kita, kita bisa apa? Karena semua struktur ini sudah ditata secara sempurna dengan Allah Subhanahu wa taala, namun diotak-atik sendiri oleh makhluk. Saya bilangnya
tidak merusak ya, karena ya itu memang kehendak Allah sendiri seperti itu. Menata saja, atau menata struktur ulang, pohon kurang gimana, terus gunung kurang gimana, kurang ini kurang itu, macam-macam. Oke, kita lanjut lagi kepada Tuhannya ya, Mas. Tuhannya kepercayaan Kapitayan adalah dalam rangka melakukan puji bakti pada Sang Yang Tunggal. Penganut Kapitayan menyediakan sajen berupa tumpeng dan macam-macam. Para penganut Kapitayan yang punya maksud melakukan 7 tenung atau keperluan lain untuk mendesak akan memuja Sang Yang Tunggal dengan persembahan khusus yang disebut tumbal. Nah, ini ada, makanya bahasa-bahasa ini familiar banget untuk kita dan sangat-sangat familiar untuk semua orang. Ternyata sistem kepercayaan Kapitayan, kalau Anda juga melihat video-video saya sebelumnya, itu adalah memang apa ya, memang penyebutannya beda, terus apa namanya, prosesnya sama, penyebutannya tidak sama, hanya tauhidnya, prosesnya, tujuannya memang sama, hanya sarananya saja yang berbeda. Karena tujuan utamanya adalah bermakrifat, tujuannya adalah mengenal Tuhannya secara tuntas, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jelas. Nah, untuk memperjelas Tuhan kita, kita kembalikan lagi pada yang di depan tadi. Sifat wajib bagi Allah atau Tuhan adalah wujud, ada, tidak goib. Yang sifat goib adalah dimiliki oleh makhluk. Kita ini Adam, kita ini tidak ada gitu ya bos. Makanya kita harus bisa berpegang teguh dengan yang namanya sifat wajib bagi Allah adalah wujud itu tadi. Kalau Allah yang wujud, berarti manusia yang tidak wujud. Itu kan kadang sangat trik ya kata-kata itu. Kadang-kadang kalau kita wujud berarti kita ini Allah ya, kita ini Tuhan ya. Tidak seperti itu konsepnya. Kita harus memfanakan diri. Kita harus tidak ada dulu, nafi isbat dulu. Kita harus goib dulu baru bisa merasakan, oh ternyata Tuhan ini, kita itu seperti ini. Itu maksudnya di dalam bertauhid, di dalam ilmu bertasawuf juga, ataupun tokoh-tokoh filsafat Jawa pun juga rata-rata mereka mengajarkan seperti itu. Monggo silahkan untuk belajar di filsafatnya Sunan Bonang boleh, filsafatnya Sunan Kalijogo juga boleh, filsafatnya Syekh Siti Jenar juga boleh, filsafatnya Sunan Gunung Jati juga boleh, macam-macam. Kalau Anda tidak melihat atau tidak memperdalam filsafat-filsafat tokoh Nusantara, ya kadang memang tidak akan pernah bisa yang namanya memahami ajaran-ajaran tauhid atau ajaran Kapitayan ini. Oke, saya lanjutkan lagi ya bos ya. Ini pemahaman yang sudah kita kaji yang ketiga ya bos ya. Ini adalah tentang penyembahannya. Oke, satu, penyembahan masyarakat awam, persembahan sajen-sajen di tempat-tempat keramat, rohaniawan menyembah Sang Yang Toyo langsung berlangsung di suatu tempat bernama Sanggar, bangunan persegi 4 beratapkan tumpang dengan tutup lubang curug di dinding sebagai lambang kehampaan Sang Yang Toyo. Itu ya bos. Nah ini menarik, ini saya tidak tahu datanya, tapi ini salah satu penelitian disebut kalau yang dipersembahkan sajen-sajen itu masyarakat biasa, tapi rohaniawan atau kiainya, tokoh agamanya ada ibadahnya khusus. Makanya Anda sendiri harus paham ya, dalam bersyariat kan ada 4 tingkatan: syariat, thariqah, hakikat, marifat. Peribadahan syariat itu ya 5 waktu, apa, rukun Islam itu tadi, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji.
Untuk yang di Toriko itu ada yang namanya ritual khusus. Untuk di tahun 2014 ke belakang dulu memang terkesan disembunyikan. Tapi untuk sekarang ini sudah dibuka lebar. Kalau panjenengan belum tahu maksudnya apa, ya makanya Anda harus segera liko, segera bermakrifat pada Allah. Kalau Anda tidak bermakrifat, tidak segera mendalami ilmu tauhid, sangat disayangkan bos ya. Makanya lihat VT saya sebelumnya itu ada pernyataan khusus dari Gus Muason di tahun 2025 ini. Kita masih diberikan waktu dan diberikan kesempatan untuk mendekat lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak segera, wallahu a'lam, saya tidak menjamin, saya tidak bisa berkata apapun. Ini hanya sebuah peringatan bagi yang belum bertauhid dan suatu kabar gembira untuk yang kita sudah mulai menerima apa itu ilmu-ilmu dino tauhid ya bos ya. Ya, terus apa ya, kalau di tarekoh sendiri ada suluk, ada meditasi. Bahasanya bukan meditasi, itu hanya konteks bahasa saja ya bos ya. Nah, ini yang kesan saya mirip orang sholat. Jadi penyembahan khusus pada Sang Yang Toyo itu ada di situ. Ada di suatu tempat tertentu khusus namanya sangkar. Kalau di zaman dulu. Ini nanti yang diadopsi oleh para wali, jadi namanya langgar. Kalau di Jawa itu kan musola, sekarang orang menyebutnya musola. Kalau dulu menyebutnya langgar. Langgar itu ya dari sanggar yang dulunya tempat peribadatan kapitayan ini, gitu bos. Bentuknya biasanya bangunan yang segi empat, terus beratapkan tumpang, ada tutuknya. Tutuk itu semacam lubang. Kalau Bapak ini pernah ke Langgar, itu kan biasanya tempatnya imaman itu ada lubang agak mencorong sedikit tempatnya imam memimpin sholat. Kalau dulu ini namanya tutuk. Kalau bagi agama kapitayan ini sebenarnya simbolisasi dari Sang Yang Toyo, simbol dari kehampaan suwung. Jadi ada lubang yang gak ada apa-apanya. Anda tahu kan kadang-kadang di musola, di langgar ada segitiga mungkin, kalau itu segi empat. Pokoknya agak mencorong ke depan. Itu adalah ajaran para wali-wali juga. Itu ternyata sangkut pautnya sampai nenek moyang kita itu memang sudah diajarkan seperti itu ya Mas. Masih terkait dan masih terhubung. Apakah sesat ya terserah. Yang menyesatkan terserah yang mengasumsikan. Kalau kita ya, kita ini jadi manusia ruang. Kalau bisa jangan jadi manusia yang namanya manusia perabot. Itu kata Mbah M. H. Ainun Najib. Jangan jadi manusia perabot, tapi jadilah manusia ruang. Penyembahan, ini ada penyembahannya hampir sama dengan sholat ya. Gerakan tulajek, berdiri tegak, menghadap, tutup, lubang culuk dengan kedua tangan diangkat ke atas, menghadirkan Sang Yang Toyo di dalam tutut hati. Pokoknya yang tutu ada pembahasan saya sebelumnya. Swadikap, memegang keakuan diri pribadi, merasakan Sang Yang Toyo bersenam di hati. Kedua tangan diturunkan dan didekapkan di dada, di bagian hati. Hati itu di mana? Gini. Mungkin malah kalau dulu gini, bos. Sekarang gini. Bahkan sekarang pun juga ada. Kadang sekolah itu yang seperti ini. Sholatnya seperti ini juga ada di Islam sendiri. Makanya kalau di syariat macam-macam. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang tangannya gini, ada yang gini, macam-macam. Itu kan hanya sarana saja. Yang penting kita itu adalah toleransi beragama. Jangan sampai menyalahkan. Sekarang itu kita diadu domba seperti itu sedemikian rupa, saling menyalahkan. Tapi itu memang sudah kehendak Allah, mau gimana lagi. Itu adalah tugas berat kita
untuk kesabaran kita, untuk lebih mengenal dan melihat di balik orang-orang tersebut. Kita harus melihat siapa dalangnya di balik situ, kita harus melihat Allahnya, jangan melihat makhluknya, gitu ya bos ya. Terus tungkul, membungkuk memandang ke bawah, membungkuk. Terus tulumpak, bersimpuh dengan kedua tumit diduduki. Kalau ini ada di itu loh, Banjari, ada di apa namanya? Kalau kita terbangan, kalau di bahasa bahasa Jawa Timur ada terbangan. Terus kan gitu harus bersimpul menduduki kedua kaki kita. Itu ternyata sangkut pautnya ke atas juga. Terus tundem, bersujud seperti bayi di dalam perut ibunya. Tuh, seperti rukuan bukan seperti sujud kan. Makanya ini ada, kita bahas aja ya, kita bacakan. Nah, gerakannya ada 5. Yang pertama namanya tulajek. Tulajek itu berdiri menghadap kekosongan tadi, lubang kecil tadi yang dibuat. Jadi, menghadap tutuk, nanti tangannya diangkat sambil menghadirkan Sang Yang Toyo di dalam hati. Hati itu namanya tutut. Allahu Akbar. Bedanya apa ya? Jadi berdiri tegak menatap lubang kehambaan tadi sambil kusuk membayangkan Sang Yang Toyo. Kemudian swadikep. Swadikep itu tangannya sekarang diturunkan bersendekap di dada. Nah, di dada kan benar tepat di atas hati. Nah, ini simbol fokus merasakan hadirnya Sang Yang Toyo di dalam hati. Kemudian terus tungkul. Tungkul ini kayak orang rukuk, membungkuk, kemudian memandang ke bawah. Kemudian ada tulumpak. Tulumpak itu bersimpuh dengan kedua tumit diduduki. Saya bilang tadi apa? Seperti orang Banjari dan orang apa namanya? Tibaan. Orang tibaan kan nanti ada gerak-gerakan yang mungkin gerak-gerakan itu diadopsi atau diturunkan atau diajarkan oleh wali-wali kita dulu ya, wali songo tersebut. Ternyata ada sangkut pautnya ke atas. Bersimpuh dengan tumit yang diduki ini kan kayak orang tahiyat. Nah, tahiyat akhir, tahiyat awal, ya, mungkin tahiyat yang belum akhir dan awal itu memang kita mendudukinya dengan sama aja. Dan ada tundem. Tundem itu bersujud seperti bayi di dalam perut ibunya. Nah, ini gaya ibadahnya ulamanya. Jadi tokoh agama Kapitayan. Kalau orang biasa-biasa ya cara beribadatannya ya mengirim sajen-sajen. Tapi kalau yang tokoh agamanya secara semacam ini cara beribadahnya. Jadi untuk imamnya ya atau mungkin ketuanya atau kiainya itu memang persembahyangannya atau penyembahannya dengan hampir mirip dengan sholat-sholat kita sekarang. Tapi untuk yang apa ya? eh, untuk peribadahnya yang biasa-biasa, orang biasa itu dengan mengirim sesajen. Mengirim sesajen tidak dilihat sesajennya, tapi di balik sesajen itu ada makna terdalam, ada kepercayaan terdalam, ada maksud terdalam, dan ada rahasia yang terdalam gitu ya pas intinya ya. Oh, terima kasih Kak Irna. Welcome ya Kak ya. Tadi Kak Ardalana juga baru baru masuk. Oke, anugerah. Seorang hamba pemuja Sang Yang Toyo yang dianggap soleh akan dikaruniai kekuatan goib bersifat positif, tuah, dan yang bersifat negatif, tulah. Mereka yang sudah dikaruniai tuah dan tulah itulah yang dianggap berhak untuk menjadi pemimpin masyarakat mereka. Itulah yang disebut ratu atau datu. Nah, ini perlu kita ketahui dan kita pelajari lagi ya, Bos. Kalau sistem demokrasi sekarang itu kan banyak yang menganut yang namanya sistem apa ya? Saya bilangnya sistem keluarga ya. Jadi kalau kerajaan-kerajaan dulu ternyata itu harus memilih ulama atau memilih pemimpin yang mempunyai tuah dan tulah. Ini ada di ulasan selanjutnya.
Kalau sekarang kan nggak demokrasi, kita pemilu dan macam-macam, bahkan itu bisa bisa di apa ya, di istilahnya bisa dimanipulasi dan macam-macam. Nah, bukan urusan kita lah. Yang terpenting ini pembahasannya Anda bisa nanti dicocok lagikan dengan yang lainnya, Mas. Saya bacakan aja untuk menyingkat waktu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ada kepercayaan lagi tentang anugerah. Jadi, orang yang menyembah Sang Yang Toyo ini, kalau dia khusyuk terus serius, lama-lama dia akan mendapatkan anugerah kekuatan ilahiyah. Kalau itu sifatnya positif namanya tuah, kalau negatif namanya tulah. Kalau tulah ini bisa ya seperti mengirim santet, mungkin membuat orang itu bisa sakit dan macam-macam gitu, Bos. Jadi tulah ini orang yang punya tuah. Jadi tulah ini orang yang punya tulah itu dia bisa melakukan banyak hal macam-macam yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan orang biasa, dan dia juga punya tulah. Tulah itu jangan sembarangan sama orang ini. Kita bisa kualat. Itu dia punya daya tulah, bisa membuat sakit, bisa membuat sulit hidupmu, bisa ini, bisa itu, namanya tulah. Itulah, Bos, ya. Jadi maaf ya ini ya. Kadang orang itu memaknainya ini di makom. Kadang memang kita sebagai sang salik ya, atau untuk menuju pada Allah itu melewati rintangan macam-macam. Kadang melewati alam mukasafah. Kita dibukakan ilmu kasaf, dibukakan ilmu karomah, itu kadang bisa mengganjal kita untuk bermakrifat kepada Allah. Bukan berarti tidak bisa nyampe, akan tetapi itu adalah ganjalan atau geronjalan kita untuk mempersulit kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau orang udah bermakrifat, tuahnya tulahnya itu beda. Tulahnya sifatnya seperti ini. Orang yang sudah bermakrifat itu tidak mempunyai keinginan apapun, tidak mempunyai kehendak apapun, sehingga yang dilakukannya hanyalah diam. Kalau di dalam tasawuf, filosof filosofnya Surahwardi yang dibahas Mas Faiz, itu adalah sukunun nafas, diam. Diapain aja sama orang itu diam, tidak ingin apapun, malah mendoakan yang baik. Itu orangnya yang dimaksud ini adalah bisa menjadikan kualat, malati, Bos. Kadang kita ya maaf nyun saya sendiri pernah di posisi ini. Ketika saya mempunyai beberapa ilmu syariat, mempunyai kenapsuan untuk mengungkapkan yang wajib itu hanya 5: syahadat, sholat, puasa, haji, zakat. Ngengkel aja kepada orang yang ternyata orang tersebut mungkin ya mempunyai tulah tersebut, karena beliau sudah mencapai tahapan yang lebih tinggi dari kita ya. Ternyata beliau hanya diam saja. Yang susah kita sendiri, Bos. Pikiran kacau. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan pernah mencapai mencapai dengan sempurna, tidak pernah mencapai ketenangan hati. Akhirnya berimbas pada kita sendiri. Wah, itu kerennya minta ampun. Maksudnya keren gimana? Tidak melakukan apapun akan kembali kepada dirinya sendiri. Padahal itu sudah jelas-jelas syariatnya benar. 5 itu udah benar. Akan tetapi kita ngengkel. Kita uh, mempunyai kenapsuan ingin ingin menobatkan orang itu. Kita anggap orang tersebut sesat, mungkin underestimate padanya. Ternyata kita sendiri yang diajar, seolah-olah Allah sendiri yang tidak terima kalau hambanya yang disayangi tersebut tersakiti. Itu yang dimaksud tulahnya orang bermakrifat. Kalau tulahnya orang yang punya karomah atau di ilmu mukasafah, biasanya beliau sendiri yang mengirim, beliau sendiri yang melakukan, beliau sendiri mempunyai kejengkelan. Akhirnya apa, berbuat seperti itu. Itu yang bahaya. Makanya untuk bermakrifat
bermakrifat pada Allah, kalau bisa tinggalkan yang namanya ilmu karomah atau ilmu muhasafah, karena itu bukan tujuan utamanya itu ya Bos ya. Nah, nanti ada di sistem masyarakat Jawa kuno, orang yang bisa jadi pemimpin itu orang yang harus punya tulah. Dan tulah orang ini nanti yang berhak jadi ratu atau datu. Kalau bahasa Jawanya. Nah, kalau sekarang kan sistem demokrasi dan sistem demokrasi kerajaan. Kalau kita punya saudara di Dewan Perwakilan sana ya kemungkinan bisa naik. Kalau kita punya saudara mungkin kedudukannya di istana ya kemungkinan kita bisa naik ke istana. Itulah sistem sekarang. Bahkan kalau di Surawadi sendiri filsafat barat, sistem yang sistem horizontal itu adalah kesetaraan tanpa kelas. Kita ini setara, kita ini harus saling mengamankan karena berasal dari iman, harus saling mengayomi dan macam-macam. Kesetaraan tanpa kelas. Urusan vertikal adalah penghambaan tanpa syarat apapun, makhluk dan sang kholik. Ketika ada struktur atas bawah kecuali yang vertikal tadi, makhluk dan Tuhan, sang kholik dan salik, struktur itu akan berpotensi sebagai struktur kedoliman. Perlu Anda garis bawahi. Karena ini ada definisi tersebut. Apakah itu salah? Ya tidak salah. Tapi sepertinya memang kurang pas. Itu aja, Bos. Oke. Jadi bukan karena keturunan. Jadi menarik kalau di Jawa kuno itu yang berhak jadi pemimpin itu bukan karena keturunan. Tapi karena kualitasnya. Yang dilihat pertama kualitas religiusnya, spiritualnya, yang punya tuah dan punya tulah. Ini loh bos, bedanya sekarang dan dulu. Makanya mungkin ya kayak Patih Gajah Mada dulu, terus Prabu Jayabaya, beliau kan punya tuah dan tulah ini. Saya yakin sepertinya beliau juga tidak dipilih secara demokrasi, dalam artian bisa dimanipulasi. Pasti beliau-beliau juga punya tuah dan tulah atau punya kualitas tersebut ya Bos ya. Orang yang punya tuah itu orang yang mampu berkomunikasi langsung dengan yang goib. Orang yang punya tulah itu orang yang tidak bisa dibuat sembarangan karena dayanya bisa mengalahkan kita, menyulitkan kita. Jadi raja-raja pemimpin-pemimpin zaman itu dipastikan punya tuah dan punya tulah. Kalau bahasa Jawanya duwe upas, Bos. Kalau sekarang nggak tahu ya punya upas apa enggak nggak tahu lah. Karena sosok inilah yang dianggap mampu dan berhak jadi pemimpin masyarakat. Gitu ya Bos ya. Ratu dan datu, mereka yang sudah dikaruniai tuah dan tulah. Gerak-gerik kehidupannya akan ditandai oleh pi, yakni pi, ini pi tanda petik ya. Jadi gerak-gerik kehidupan akan ditandai oleh pi, yakni kekuatan rahasia sang yang toyo yang tersembunyi. Jadi gini ilustrasinya dalam bertasawuf sekarang, ketika kita sudah memfanakan diri, kita sudah di level atau tahapan la ilaha illa ana, kita sudah di level la ilaha illa ana tadi, ilustrasinya kan kita menomorsatukan kekasih kita. Bangun tidur kita tanya kabarnya kekasih kita seperti apa. Terus eh, kita belum makan, kadang sudah tanya sudah makan belum, dan lain-lain lah, intinya seperti itulah. Ketika yang timbul ketika satukan yang kita cintai, yang kita satukan Tuhan kita, ya yang timbul itu adalah kekuatan atau keakuan Tuhan itu sendiri yang menggerakkan. Semoga bisa dipahami dari sini ya. Ketika kita sudah fana, kita sudah tidak ada dan satukan Tuhan kita, ya yang timbul dalam diri kita itu adalah kemampuan Tuhan.
kemauan Allah sendiri. Makanya levelnya la ilaha illa ana sendiri tidak semudah pikiran kita. Kalau kita masih punya nafsu, masih punya rasa, masih punya kemauan, hasrat. Hasrat itu pun kadang-kadang ya, kalau belum bisa mengontrolnya secara tuntas, saya pastikan itu adalah kenafsuan. Tapi kalau sudah bisa memfanakan diri, mengontrol rasa, mengontrol keinginan, mengontrol harapan, saya yakin orang-orang yang dimaksud ini tadi, ratu atau datu tadi, itu adalah nubuah. Jadi sifat nubuahnya Allah Subhanahu wa taala gitu ya, Mas ya. Sifat nubuah Kanjeng Nabi. Sifat dulu kan umi, keluguan. Ketika memang sudah lugu, sudah fana, sudah bernafi isbat. Nah, makanya sifat nubuahnya yang keluar. Nabi Muhammad pun akan seperti itu. Makanya Nabi Muhammad pun dipilih karena Nabi Muhammad mempunyai tuah dan tulah tersebut. Nah, kita pahami lagi ya tentang ratu ini ya. Nah, kalau orang sudah diangkat jadi ratu yang dikaruniai tulah dan tuah, tadi semua aktivitasnya pasti tidak sembarangan. Nah, aktivitas yang tidak sembarangan dari seorang raja atau ratu itu nanti oleh masyarakat segala gerak-geriknya biasanya diberi inisial simbol namanya pi. Karena pitulah itu Mas. Jadi ada tuah dan tulah. Perwujudannya namanya pi. Makanya raja itu, ratu itu, ini menarik kalau di budaya Jawa. Untuk menyebut raja itu kan ratu. Jadi kalau orang Jawa bilang ratu itu ya maksudnya ya raja tadi. Ya maaf, terus terang kayak lebah pun ada ratunya. Ratu lebah, ya maksudnya rajanya. Raja, terus ratu apa, ratu adil, dan macam-macam ya Mas. Kita lanjut, ratu atau datu. Itu sebabnya ratu atau datu menyebut diri dengan kata ganti diri pi. Pi nakahulun. Jika bicara disebut pidato, jika mendengar disebut piharsa, jika mengajar pengetahuan disebut piwulang, jika memberi pituah disebut pitutur. Nah, jika memberi petunjuk disebut pituduh, jika menghukum disebut pidana, jika memberi keteguhan, jika menghukum disebut pidana, jika memberi keteguhan disebut piandel, jika memancarkan kekuatan disebut pideksa, jika meninggal dunia disebut pitoro. Itu ya Mas. Nah, ratu ini kalau di Jawa disebut dirinya pinakulan. Atau pinakulan kadang-kadang diringkas jadi pakulun, pukulun. Jadi pukulun ya Mas ya. Itu yang menunjukkan diri yang sudah penuh dengan tuah dan tulah. Kalau dia ngomong ucapannya pasti mulia. Dan kalau zaman itu disebut pi, namanya pidato. Pidato itu diserap dari bahasa Jawa. Jadi pidato sendiri nyata diserap dari bahasa Jawa, Mas. Ada pidato kalau dia mendengar itu juga pi, pi juga namanya piharsa. Itu mendengar. Kalau dia mengajar, ajarnya pasti luar biasa, namanya piwulang. Kalau dia memberi pituah, pasti luar biasa. Dia pasti punya yang namanya tuah, dia punya tulah, namanya pitutur. Petunjuk dari raja ini namanya pituduh. Kalau dia menghukum namanya pidana atau pidono. Tadi dulu artinya adalah pidono ya Mas. Diadaptasi jadi pidana. Jika dia memberi sesuatu untuk bekal itu pasti luar biasa. Bisa kita jadikan andalan. Namanya piandel. Kalau dalam bahasa Jawa, kalau dia punya kekuatannya namanya pideksa, pidekso. Nah, orang yang kita lihat saja gentar, itu namanya pideksa. Namun kalau meninggal dunia disebut pitoro.
bideksa sendiri ya. Makanya kalau yang namanya yang namanya pemimpin sudah kita pastikan kalau bisa itu punya tuah ya, terus punya upas, punya istilah bahasa sekarang ini ya, punya kewibawaan ya, jangan kelemar kelemar, terus tutur katanya lemes sih. Tiba-tiba harta benda seluruh negara habis kan ya, itu adalah kamuflase, itu adalah hmm, fata morgananya pemimpin-pemimpin kita sekarang mungkin ya Bos ya. Jadi seolah-olah wujudnya aja kayak berwibawa, ternyata yang ngentek ini sembarang barang, semuanya habis. Ya gitu kira-kira Bos ya. Ratu atau datu. Seorang ratu atau datu adalah pengejawatahan, pengejawatahan, pengejawatahan kekuatan gaib. Oh alah. Seorang ratu atau datu adalah pengejawatahan kekuatan gaib Sang Toyo. Pengejawatan, pengejawatahan. Kok aneh bahasanya. Seorang ratu adalah citra pribadi Sang Yang Tunggal. Citranya ya Bos ya. Manifestasinya ya Bos. Ini sosok seorang ratu Jawa kuno yang jadi apapun yang muncul dari dia itu manifestasi ya kan, manifestasi tuah dan tulah. Ini jadi nggak mungkin jadi pemimpin kalau nggak punya daya apa-apa, dan segala yang dilakukan pasti efeknya besar karena dianggap mewakili kekuatan gaib dari Sang Yang Toyo tadi, dari dunia gaib tadi. Kalau bahasa sekarang gini aja Bos, pemimpin Iran ya Mas ya, pemimpin Iran itu punya wibawa dan punya apa ya, punya dikdaya dengan cara kalau sekarang ya mungkin intelektual, manifestasi intelektual bahasa sekarangnya, karena punya intelektual yang tinggi, sosial yang pas, sosial yang saling mengayomi, akhirnya apa, intelektualnya tinggi bisa mengimbangi bahkan bisa meluluh lantakkan sang eh, Israel tadi, dan bisa mau meluluh lantakkan kedoliman minimal ya Bos ya. Karena apa? Manifestasi intelektual pemimpin Iran sendiri itu adalah manifestasi. Kita bahasanya kalau memandang Allahnya, memandang di balik beliaunya, pasti kita bisa merasakan lewat beliau Allah bisa menggerakkan, mengkehendaki untuk bisa melawan kedoliman. Paling singkatnya dan paling mudah dipahaminya seperti itu ya Bos ya. Ratu atau datu, oh masih panjang ternyata Bos. Kedudukan ratu dan datu tidak bersifat kepewarisan mutlak karena seorang ratu dituntut mewakili tuah dan tulah, dan ini tidak bisa diwariskan secara otomatis pada anak turunnya. Seorang ratu harus diperjuang keras menunjukkan keunggulannya, keunggulan tuah dan tulah dengan mula-mula menjadi penguasa wilayah kecil yang disebut wiyasa. Penguasa wiyasa diberi sebutan raka, seorang raka yang mampu menundukkan kekuasaan raka-raka yang lain, maka ia akan menduduki jabatan ratu. Makanya ternyata prosesnya dulu harus dengan cara menundukkan mungkin ya kelas RT RW, kampung, terus desa, kelurahan, akhirnya menjadi bupati dan lain-lain sampai meningkat ke atas. Intinya seperti itu Bos. Dan kita bacakan lagi ya Bos ya. Baik, saya lanjutkan ratu. Ini pengulangan yang tadi penjelasan Mas Faiz, Farudin Faiz sendiri ya, biar kita lebih paham ya. Baik, saya lanjutkan ratu. Lanjutkan, ratu atau datu ini tidak bersifat mutlak diwariskan. Jadi ini menarik, kalau dalam budaya Jawa kuno tidak ada kok anaknya raja harus jadi raja, tidak ada. Jadi anaknya raja ya tidak harus jadi raja, kecuali dia punya tuah dan tulah. Kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak ada pewaris otomatis, tidak ada. Jadi tidak ada pewaris otomatis, tidak ada.
Dan yo pandangan bahwa anaknya raja harus raja, kemudian raja itu simbolnya Tuhan dan lain sebagainya. Itu nanti muncul setelah Hindu masuk. Jadi nanti ada ajaran namanya Bhagavatisme. Jadi tentang seorang yang jadi cerminannya raja. Jadi tentang seorang yang menjadi cerminannya raja. Nah, jadi biasanya orang itu jadi puncaknya pimpinan diawali dari wilayah kecil namanya Rockwis Rockwiyoso Rockwisoyo. Jadi penguasa Wisoyo namanya Roko. Kalau dimaklumkan roko-roko yang lain baru dia disebut ratu. Jadi ini memang murni usaha sendiri yang saya contohkan di depan tadi itu ya bos ya. Makanya banyak sekarang juga yang anaknya dinamai yang namanya Raka. Karena ya memang harus berjalan sendiri. Ini juga ada sangkut pautnya yang namanya ilmu dino tauhid untuk bermarifat itu sifatnya kayak apa nah ini sifatnya harus gini bos, kita ilmu tauhid itu tidak bisa diwakilkan atau dipindahkan, harus dijalankan sendiri. Makanya hanya butuh guru pemimpin guru pemimpin guru pembimbing atau guru penuntun. Kalau inginnya Anda datang ke kiai minta minum, minta penjelasan, minta pituah atau lain-lain, ya mungkin hanya meredakan saja, tapi akan timbul lagi masalah-masalah yang lain. Tapi kalau Anda bermakrifat sendiri dengan bekal-bekal itu, saya yakin Anda akan bisa bermakrifat sendiri dengan Allah, tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa dipindahkan. Sama seperti ini, usahanya sendiri, terus memang kehendaknya sendiri, baru bisa menjadi raja. Ini ya gitu ya Mas ya. Dan melalui ujian-ujian. Oke, ini ada adaptasi Wali Songo. Jadi diadaptasikan ya dulu ya Mas ya. Tan keno kinoyo ngopo, laisa kamisli sayun, sembahyang itu sholat, sanggar langgar, upawasa siam, upawasa ya Mas ya, puasa ya, siam, tumpengan sodakoh, figur spiritual pono kawan. Tumpengan itu adalah artinya sodakoh bos. Nah ini adaptasi-adaptasi yang dilakukan oleh para wali songo terhadap ajaran kapitayan ini. Jadi sudah banyak kita bahas bagaimana dulu para wali ini begitu ingin membaur dengan masyarakat Jawa, melakukan dakwahnya agar dekat, tidak jauh-jauh dari cara berpikir dan pola perilaku hidup Jawa. Nah, simbol-simbol kapitayan ini yang kemudian banyak diambil, yang sebenarnya ketika datangnya para wali, kelompok agama kapitayan ini sebenarnya sudah banyak tersisih oleh Hindu dan Buddha. Bahkan kemudian Islam datang untuk mereka tersisih. Bahkan ceritanya sejak berdirinya Kediri. Kediri ini kan awal yang era Hindu. Mereka ini banyak yang terusir, kemudian naik ke gunung-gunung. Jadi banyak artefak yang ditemukan misalnya di Gunung Klotok, di Gunung Wilis. Ini peninggalan-peninggalan dari Kapitayan ini. Peninggalan-peninggalan dari Kapitayan ini banyak nanti banyak juga yang dibawa pulang oleh Belanda. Makanya Serat Wali Songo ini diteliti langsung oleh Pak Agus Sunyoto sampai ke Belanda sendiri karena banyak dibawa pulang oleh sejarawan Belanda ya Mas ya. Jadi banyak tinggal-tinggalan yang oleh Belanda dibawa ke Leiden. Sehingga nanti menarik di Leiden itu ada aliran kepercayaan namanya Hasoko Jowo. Ya kan? Makanya nenek moyang kita sendiri itu sudah bertauhid lama, Bos. Hindu Buddha pun ya pasti ada tahu sendiri ada meditasinya, pasti mempunyai yang namanya makna tauhid terdalam. Jangan sering menyalahkan orang Hindu Buddha. Makanya toleransi agama penting, tidak hanya toleransi agamanya saja, tapi toleransi dalam beragamanya, toleransi dalam hal sarananya.
Karena tujuannya nanti juga satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang dimaksud, Bos. Jangan dikit-dikit salah, dikit-dikit didebatkan, dikit-dikit dipermasalahkan. Aduh, sangat disayangkan sekali, Bos. Gitu. Terus gini lagi ya, ketika bukan berarti sama, tidak, tapi hampir sama. Polanya, algoritmanya, Tuhan mengajarkan tauhid-tauhid kepada kita dari nenek moyang sampai sekarang hampir sama. Makanya ketika Wali Songo datang, akhirnya apa? Eh, Ya setidaknya merangkul kepercayaan kapitayan, mencocok logikan dengan yang namanya tauhidnya Islam seperti apa. Karena beliau Wali Songo sendiri juga orang intelektual, Bos. Bisa menyadari, bisa mengevaluasi ternyata tujuannya hampir sama. Tujuannya bukan hampir ya, memang tujuannya sama, makanya dirangkul dan istilahnya apa ya, bahasa paling enak ya, dan direkrut lah bahasa gampangnya ya, agar bisa bersengkuyung, berdamai dan bisa apa ya, bisa berboneka tunggal ika kalau bahasa sekarang ya, Bos ya. Makanya jangan saling menyalahkan. Saya takutnya Anda nanti malu sendiri seperti saya. Dulu saya juga malu sudah ini itu kepada teman saya, berunderestimate kepada orang lain atau ajaran lain. Nah, ini yang mungkin orang-orang yang tinggal di sana, orang Jawa yang tinggal di sana melanjutkan kebatinan gaya kapitayan ini. Jadi malah di Leiden ada peninggalan-peninggalannya ya, Mas ya. Jadi ini memang banyak tersingkir. Nanti kita Nanti ketika Singosari Mojopahit datang, era Buddha masuk, itu mereka banyak tersingkir ke pesisir-pesisir selatan Jawa. Eh, jadi daerah-daerah pedalaman, dan ini nanti mendapat tempat banyak dengan munculnya Wali Songo. Wali Songo yang memanfaatkan cara berpikir lama yang sifatnya spiritual kebatinan ini. Jadi saya sebut misalnya tadi konsep ketuhanan yang tan kano kino yongopo itu kan persis dengan Laisa kami sendiri sayun, tidak sama dengan apapun, tidak setara dengan apapun. Nah, kemudian para wali menyebutnya salat harusnya, tapi mereka lebih suka menyebut istilah sembahyang. Nanti di beberapa suluk Sunan Kalijogo, di beberapa babat serat itu menyebutkan sembahyang, maksudnya sholat gitu loh. Karena mungkin sembahyang itu lebih familiar. Jadi kan sering loh dulu nenek-nenek kita, kakek-kakek kita bilang sembahyang, bukannya bilangnya sholat tapi sembahyang gitu ya, Bos. Bagi orang Jawa yang sembahyang itu kan sebenarnya menyembah yang sang yang toyo tadi kan yang. Jadi sembahyang, sembah yang berarti menyembah yang. Cuma ini dipakai dalam rangka untuk lebih familiar meskipun isinya sholat. Dan kalau dilihat dari gerak-gerakan tadi, lajek dan lain-lain itu kan rasanya mirip. Nah, jadi rasanya ya mirip saja dengan sholat yang kita lakukan. Jadi lebih mudah masuknya. Kemudian tadi sanggar, tadi langgar. Nah, ini juga kan sederhana dipakai saja istilah yang sama dengan yang sebelumnya sudah ada. Meskipun nanti belakangan ganti nama jadi musola. Terus kemudian ada juga yang jadi masjid. Tapi dulu para wali memasukkan awalnya itu termasuk nanti beduk. Beduk juga gitu, Bos. Ini perlu Anda garis bawahi lagi ya. Hidung saya ternyata gatel, kenapa nggak tahu saya, Bos. Eh, Pemimpin Iran itu adalah diadu domba, atau di istilah kita menyebutnya adalah adu domba lah, enak ngomongnya. Ada Sunni Syiah. Ternyata Sunni itu kalau bahasa Indonesia mungkin ya sunnah, ahli sunnah wal jamaah. Syiah ya mungkin orang khawarij. Ini kemungkinannya dalam gerakan sholat.
di Sunni sendiri ketika membacakan sholat pendek, beliau imam sholatnya kan tidak seperti ini, malah ke bawah ini. Ya, itulah ilmu kulit. Apakah salah? Ya, menurut menurut ajaran lain atau kelompok lain atau organisasi lain ya jelas salah. Karena yang benar seperti ini. Karena kita terjebak dengan konteks bahasa, dengan syariat, dengan ajaran yang sudah kita diajarkan terlebih dahulu kepada kita. Sholat ya harus gini. Nanti ada lagi yang tambahan harus gini. Dan macam-macam. Ternyata ada yang ajarannya tangannya ke bawah. Kalau kita menyalahkan, kok gitu sih sholatnya? Karena sesungguhnya yang dilihat adalah batinnya. Lidikri, kita mengingat Allah. Kita harus merasa setiap saat, setiap waktu dilihat oleh Allah. Minimal tingkatannya seperti itu. Makanya jangan saling menyalahkan dulu. Makanya seolah-olah kan kita di syariat itu pusing ya. Di syariat itu kadang masih banyak perdebatan, banyak ketidaksamaan. Makanya tingkatkan lagi kepada thoriqoh, ke hakikat, ke ma'rifat. Ini jelas beda. Makanya harus bisa kita pilah atau kita bedakan. Tidak, kadang memang tidak bisa dicampur adukkan, tapi harus kita bisa pilah mana yang syariat, mana yang hakikat, terus mana yang thoriqoh, mana yang bermakrifat nanti. Apakah bisa ditinggalkan? Ya wallahu a'lam. Anda nanti yang tahu sendiri porsinya. Makanya segeralah dalami. Jangan menunda-nunda waktu. Waktu kita apakah masih akan lama lagi? Apakah waktu kita masih diberikan waktu yang panjang kepada kehidupan ini, kan kita tidak pernah tahu. Terus kita kalau orang yang sudah bisa dekat dengan Tuhan mungkin bisa memandang seperti ini juga. Perang besar yang terjadi sekarang itu bukan berarti sebatas perang, tapi tujuan utamanya adalah siapa yang akan memimpin dunia ke depannya dalam sistem energi atau dalam sistem sumber daya energi. Karena kita sudah keterikatannya penuh dengan teknologi. Teknologi apapun, teknologi atau teknologi yang kita lakukan sekarang, yang kita kerjakan sekarang kan tidak akan pernah terlepas yang namanya teknologi. Yang namanya perang di sini tidak hanya sebatas perang, tapi tujuan utamanya adalah siapa yang akan memimpin ke depannya, menjadi pemimpin dunia untuk mengatur seisi dunia ini. Karena kenapsuan-kenapsuan mereka mungkin ya bos ya. Tapi semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ya Karim. Ya, beduk ini kita lanjut aja ya. Jangan bahas itulah, itu bukan tugas kita. Tapi ya setidaknya kita harus bisa memandang Allahnya, jangan memandang warnya atau memandang perangnya. Apa yang ada di balik semua itu. Kalau Anda memandang Allahnya, memandang Sang Holik, ada tujuan apa? Ada rahasia apa di balik itu semua? Apakah yang akan terjadi dalam dunia ini? Apakah yang akan terjadi pada semesta ini selanjutnya? Wallahu a'lam bishawab. Resapi sendiri, rasakan sendiri apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jangan pernah ucapkan, jangan pernah sebarkan apabila Anda sudah tahu depannya akan terjadi apa atau akan terjadi gejolak seperti apa. Itu adalah tugas Anda untuk menjadi seorang markonis atau kalau di kapal itu markonis ya, atau pemegang rahasia buku, pemegang rahasia perusahaan. Ya itu ya bos ya. Ini beduk. Kita lanjutkan aja ini. Beduk itu ada yang bilang itu bagian dari tradisi.
kapitayan. Jadi pakai kentongan. Kalau beduk istilah-istilah misalnya poso, puasa itu juga sebenarnya istilah-istilah misalnya poso. Puasa itu juga sebenarnya juga kalau Islam kan siam. Siam Ramadan. Kalau di Jawa adalah puasa, kalau di Arab adalah siam. Siam Ramadan. Ramadan. Kalau bahasa Jawa ya upowoso. Nah, di Jawa jadi puasa tumpengan nanti jadi sodakoh. Kalau tumpengan di Jawa ternyata di Islam sodakoh. Terus mungkin banyak cerita-cerita para wali itu memanfaatkan budaya kumpul-kumpulnya masyarakat Jawa yang isinya mungkin sebelumnya hal-hal yang gak sesuai dengan ajaran Islam. Mereka memanfaatkan itu kumpul-kumpulnya tetap tetap, tapi isinya kemudian hal-hal yang berhubungan dengan agama. Jadi mungkin zikir, mungkin sholawatan, mungkin ngaji. Jadi itu khas gayanya Wali Songo. Jadi makanya Bapak Ibu jangan heran kalau di desa-desa Jawa itu banyak sekali ritual macam-macam yang jenisnya kumpul-kumpul yasinan, tahlilan, istiqomah, istiqomah, istiqosah mungkin ya, dan lain-lainnya. Budaya ngumpul-ngumpul ini khas Jawa sebenarnya. Nah, para wali masuk dengan memberi makna-makna nilai-nilai yang coraknya Islam. Nah, selain tumpengan, ada juga tadi yang figur-figur dari Kapitayan yang itu diberi makna-makna, diberi cerita-cerita ulang agar sesuai dengan misi yang dibawa oleh Wali Songo, termasuk Semar, Gareng, Petro, Bagong, dan lain sebagainya. Jadi ini bagaimana unsur-unsur dari tradisi spiritual lama dipakai oleh para wali songo untuk menyebarkan nilai-nilai dan makna-makna Islam, termasuk antara lain dari istilah-istilah ini. Ya nyuwun sewu ya Bos ya. Selain dari suluk atau persemedian kita, intelektual kita, tali langsung kita kepada Tuhan, akhirnya tahu siapa Tuhan kita, siapa kita sejatinya, asal usul manusia dan seluruh isi alam semesta ini. Ternyata Wali Songo sendiri pun mencocok logikan, terus apa ya, menyisip-nyisipkan agar agama Islam sendiri bisa dikenal oleh penganut kepercayaan kapitayan tersebut. Jadi ketika orang makanya di sini kan banyak juga Islam Kajawen, Islam Kapitayan mungkin ya, Islam Kejawen, Islam macam-macam. Di Sunda pun juga seperti itu. Ada yang namanya ajaran apa ketika sudah dibuatkan tempat seperti wihara atau pura, ternyata bukan seperti ini. Saya pernah mendengarkan cerita seperti itu. Ternyata bukan ini. Kami itu juga sembahyang. Cuma konteks bahasanya beda. Nah, jadi gini bos, ada memang yang pencapaian spiritualnya itu langsung ketika bersemedi, ketika berkholwat, mendapatkan ilham langsung dari Tuhan. Ini loh ajaran sekarang, ajaran yang sudah disempurnakan, yaitu ajaran Islam. Makanya orang kapitayan sendiri dikehendaki oleh Allah mendalami ilmu atau agama Islam. Akhirnya cocok, akhirnya mempunyai yang namanya sistem kepercayaan Islam Kejawen. Itu ada, akan tetapi ada juga yang mencocok logikan dengan cara ternyata dulu memang sistemnya Wali Songo menyisipkan agama Islam karena hampir sama. Akhirnya orang Kapitayan pun mendalami yang namanya Islam tersebut ternyata memang tujuannya sama, tujuannya satu, tujuannya berlikok kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang orang syariat sendiri underestimate pada beliau, memandang remeh, memandang sesat, memandang tidak beres, memandang ajarannya tidak cocok secara syariat. Akhirnya orang kapitayan sendiri meyakini Islam itu memang kebenaran, Allah juga memang Tuhannya, tapi lebih bisa jelas dan lebih dekat tahapannya lah itu sampai level la ilaha illallah, tapi menyingkir agar tidak disalah-salahkan atau lebih
bahasa yang paling enak dicerna adalah lebih nyaman apabila tidak ikut campur dalam hal urusan syariat. Karena memang tahapannya sudah di tingkatan lain, tingkatan yang sudah di hakikat makrifat. Seperti itu, Bos. Akhirnya menyisihkan diri, tidak ingin mengganggu keimanannya, tidak ingin mengganggu kenikmatannya untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu berpikir kepada Allah. Akhirnya tidak mau mengurusi yang namanya urusan-urusan syariat. Akan tetapi disalahpahami orang syariat tersebut. Pada intinya seperti itu, Bos. Oke. Karena hidung saya gatel aja dari tadi ya. Wallahu alam. Kita lanjutkan selanjutnya untuk ke episode selanjutnya. Tapi setidaknya saya bekali atau saya provokasi Anda untuk lebih lagi melihat video selanjutnya nanti ya. Ini saya bacakan sedikit aja untuk kearifan spiritual kapitayan. Sangkan para meneng dumadi, manunggaling kalau Gusti, memayu hayuning bawono, cokro manggilingan. Nah, ini kearifan dan spiritual orang kepercayaan kapitayan, Bos. Saya bacakan sedikit ya. Baik, terakhir ini Bapak-bapak, ada 4 kearifan dari kapitayan yang sampai hari ini rasanya masih hidup. Dia dihidupkan terus oleh masyarakat Jawa, meskipun Hindu masuk, Islam masuk, Buddha masuk, itu makna ini model kearifan ya Bos ya. Ini tidak ditinggalkan meskipun mungkin pakai istilah yang berbeda-beda. Yang pertama apa? Sangkan para mining bumadi. Jadi sangkan para mining bumadi itu asal usulnya kehidupan ini kalau dalam Islam lebih mirip dengan konsep innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Berarti nafi isbat, Bos. Kita itu harus goib ketika masih hidup pun harus ilahi rojiun ilahi rojiun ketika masih hidup. Intinya kita harus bisa ilahi rojiun sekarang ini, tidak besok-besok ketika sudah meninggal nanti. Ya maaf ya, kita sama-sama tidak tahu, kita sama-sama tidak bisa dan tidak pernah mendalami atau mengalami seperti itu. Mungkin kalau orang yang sudah mati suri, orang yang pernah mengalami mati suri bisa merasakan itu. Karena gini, kalau di ajaran Islam syariat kita tidak menyalahkannya, tapi kita dengan konsep ketika kita mati, terus nanti dibangunkan, ditanyai malaikat tentang manrobuka dan lain-lain. Terus ketika kita bisa menjawab, kita bisa masuk surga. Katanya kan seperti itu. Tapi kalau seandainya kita meninggal, ternyata konsep seperti itu tidak ada, seperti gimana? Ternyata kita tidur seperti tidur, bangun-bangun, duh kok alamnya gelap, kok kayak gini, malaikat mana kok nggak datang-datang, terus lepa-lepo sendiri, kita mau bisa apa? Katanya ada malaikat ini. Ya makanya itu kita harus mendalami sampai detail sedetail itu. Kalau di Kapitayan sendiri, saya sedikit banyak agak paham, agak mengerti. Ternyata manifestasi malaikat-malaikat tersebut adalah munculnya dari pikiran kita. Nah kalau kita nanti, ya maaf ya bos, ini ada ya, saya pembekalan dari guru. Ternyata surga itu paling rendah adalah 70 bidadari. Tapi kalau yang paling tinggi adalah bertemu Tuhan kanti jenggleh, bertemu Tuhan secara jelas. Kalau konsepnya kita nanti meninggal, kalau tidak menemukan Tuhan kita, terus kita tolak oleh mantra buka. Tuhan saya ya Allah. Allah yang seperti apa? Allahmu yang gimana? Malaikatmu yang seperti malaikatmu. Terus siapa nabimu? Nabiku adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nabi Muhammad yang seperti apa? Bahkan kamu dari dulu tidak pernah tahu wajahnya, wujudnya. Apa enggak berpikir 2 kali Anda untuk
ketika meninggal nanti toleh. Loh iya ya, Tuhan saya yang Allah itu yang kayak apa ya? Terus Nabi saya, eee, Kanjeng Nabi itu perwujudannya wajahnya seperti apa ya? Apa seperti saya? Apa mungkin seperti orang tua saya? Bahkan sampai sekarang pun tidak pernah tahu gambarnya, bermimpi pun tidak tahu, bermimpi pun tidak pernah. Itu kan yang harus Anda ketahui juga dan harus Anda kejar. Makanya ternyata ilmu tauhid di sini yang dinamakan susah ya susah, tapi ketika Anda berani memegang erat tali langsung Anda dengan Allah dengan cara berpikir, sudah mulai memberanikan diri untuk ilahi roji'un dari sekarang, saya yakin ketenangan, terus tanpa rasa ketakutan, kedamaian akan menyelimuti Anda. Segala sesuatu akan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kata-kata Mas Farudin Faiz, yaitu satu kata-kata mutiara, yaitu adalah ternyata indah jika hidup ini pengendalinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihatlah keindahannya, lihatlah keindahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda menjalankan hidup ini dengan kenafsuan Anda, dengan keinginan Anda, ya maaf, pasti eh, Anda akan merasakan yang namanya ketakutan, kekhawatiran, terus rasa iri, dengki, saling menyalahkan dan macam-macam gitu ya Mas ya. Oke, sementara seperti itu dulu aja, kita lanjutkan untuk besok-besok ya, karena udah 1 jam lebih kita ngeceruis, kita ngobrol, kita eh, ngomong panjang lebar tentang ini. Setidaknya untuk menambah wawasan kita dan untuk menambah keilmuan kita dan intelektual kita untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah janganlah sampai merasa kita itu sebagai orang yang sudah bermakrifat, tapi hmm, kita harus bisa merasa kita itu tidak punya daya apa-apa, tidak mampu apa-apa. Yang bisa memakrifatkan kita adalah Allah itu sendiri. Yang bisa melikokkan kita adalah Allah sendiri, karena sang pelakunya adalah tunggal. Apa yang dimaksud tunggal? Ketika Anda melihat sepeda motor Supra, pasti Anda tidak akan pernah melihat kabelnya, rujinya, bannya, ban dalamnya, ban luarnya, joknya, karburatornya, pistonnya, sekernya. Pasti Anda tidak akan memandang seperti itu. Tidak memandang itunya, tapi memandang Supranya. Karena Anda sudah tahu siapa kesatuan itu, siapa Tuhan kita itu sendiri gitu ya Mas ya. Sementara gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.